Istri kedua sang penguasa, episode 56. Kejahilan si Bumil part 1. Saat pasangan itu telah sampai di kamar, Al meletakkan istrinya di ranjang, kemudian berlalu begitu saja menuju ke kamar mandi, tanpa sedikit pun menegur Aurora, hingga wanita itu menatap penuh heran kepada suaminya. Apalagi ketika pria itu menutup pintu kamar mandi dengan cukup keras. Ada apa dengannya? Ujarnya heran. Gak ada hujan, gak ada badai, tiba-tiba pas saja dia seperti wanita yang sedang PMS. Tambah Aurora lagi, lalu mengangkat kedua bahunya. Karena tak ingin mengambil pusing, wanita itu pun menunggu sang suami seraya meluruskan kakinya. Tangannya terulur memijat pelan otot kaki bagian bawahnya. Wanita itu merasa tubuhnya begitu lelah, padahal ia dari tadi tidak melakukan apapun. Ia hanya duduk diam bersama keluarga suaminya. Tak berselang lama, Al keluar kamar mandi hanya menggunakan handuk tanpa atasan, membuat Aurora dengan sengnya melihat otot keras yang berbentuk seperti roti sobek itu. Sudah lama aku tidak melihat roti sobekku. Air dari rambut yang menetes ke dada bidang pria itu menambah kesan seksi di mata Aurora. Apalagi ketika aroma sabun pria itu menguar. Wanginya suamiku. Tapi kenapa kalau aku yang pakai sabun itu wanginya biasa-biasa saja ya? Aurora menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Al tersenyum dalam hati melihat kelakuan istrinya. Namun dia masih dalam mode marah. Jadinya pria itu hanya masuk ruang ganti tanpa menggubris sang istri yang menatapnya seperti singa yang sedang kelaparan. Mas? Panggil Aurora namun tak digubris oleh pria itu. Dia itu kenapa sih? Kesal Aurora. Aurora memikirkan kembali, apakah dirinya pernah berbuat salah? Namun sekeras apapun ia memikirkannya, tetap saja ia tidak menemukan jawabannya. Bodoh tunggu aja dulu baru tanya langsung. Tak berselang lama, Al keluar walk-in closet sudah dalam keadaan rapi dengan gaya rumahannya. Kaos oblong tipis dan celana jogger pendek menjadi pilihannya. Pria itu berdiam diri sejenak, menatap sang istri di atas ranjang. Sebenarnya pria itu masih ingin mendiamkan istrinya, namun dia urungkan saat melihat istrinya memijit betisnya. Pria itu melangkah, duduk di samping Aurora lalu ikut memijit kedua kaki Aurora dengan lembut. Membuat si empunya tersenyum bahagia. Bagaimana aku mendiamkan kalau bisa membuat orang setenang ini? Kamu tahu apa kesalahanmu? Tanya Al tanpa melihat istrinya. Fokusnya masih di kaki Aurora, memijat kaki bersih dan putih itu. Bahkan jari-jari kaki Aurora tak luput dari tangan besar Al. Tidak, memangnya aku salah apa, Mas? Tanyanya polos seperti tanpa dosa. Salahmu karena kau sudah berani menatap pria lain. Ucap ketus Al mendorong pelan kening istrinya dengan jari telunjuknya. Pria lain? Kapan? Aurora cemberut. Aku merasa tidak pernah menatap pria lain selain papi tadi. Jangan pikir aku tidak lihat ya kalau kau menatap Wawan. Jadi itu. Aurora menyengir. Mau membantah juga tidak bisa. Karena kenyataannya memang matanya sempat melirik ke pengawal suaminya tadi. Tapi tunggu. Itu kan karena dia sedang penasaran. Kenapa? Nggak bisa ngebantah kan? Pokoknya Mas nggak suka kalau kamu menatap pria lain selain Mas. Tegas Al seperti mengatakan bahwa ucapannya tidak ingin dibantah. Iya Mas, maaf ya. Tapi tadi itu hanya kebetulan kok. Aku hanya penasaran sesuatu. Al membicingkan matanya ingin protes, tapi tiba-tiba terdengar kembali suara merdu istrinya. Mas Al jangan marah.
hati Mas Al lekas tua. Aura setia orangnya. Setia konon. Ucap ketus Al memotong nyanyian istrinya. Lah, memang Aura setia. Yang patut dikeragukan kesetiaannya itu Mas. Tunjuk Aurora ke dada Al. Lah, kenapa jadi Mas? Iya, Mas kan super duper tampan. Mirip tuh sama Dmitri Zizenko. Udah gitu berotot. Badan kekar, dada lebar, perut sispek, tajir melintir. Bahkan kekayaan Mas tuh gak akan habis 7 turunan, 7 tanjakan, 7 turunan lagi deh. Siapapun bisa naksir kan? Puji Aurora membuat Al menggelengkan kepalanya seraya tersenyum. Sepertinya istrinya lebih cerewet setelah bangun dari koma. Ya kali aja ada yang buat Mas kepincut dan hilaf. Tambahnya lagi sembari menekankan kata hilaf. Al terkekeh istrinya. Dasar bawel. Gak akan ada yang berani kok buat Mas kepincut. Kan pawangnya galak. Puji Al seraya menahan tawa. Ya mana kita tahu. Kan orang gak tahu kalau Mas masih punya pawang. Orang taunya sekarang Mas Al itu seorang duda. Duda hot. Aku yakin nih kalau Mas Al buka lowongan untuk mencari pendamping hidup. Yakin deh, semua penduduk kota ini yang berjenis kelamin wanita itu sudah pada antri. Aurora merenggut memalingkan wajahnya. Astaga, alur istriku di luar nalar. Kamu pikir ajang cari jodoh? Sudah, ngomong ngelantur. Hal berdiri. Sekarang waktunya Bumil mandi. Hal langsung menggendong Aurora ke kamar mandi, lalu keluar kembali. Belum bisa melakukan apa-apa, soalnya Al masih takut jika kondisi istrinya masih lemah. Sabar ya dek, kamu masih puasa. Ucapnya mengelus sesuatu yang sedari tadi berdiri tegak. Langit gelap terah berubah warna. Mentari dengan perlahan menampakkan wujudnya di ufuk timur untuk menyapa cakrawala. Suara riuh terdengar sebab sang penguasa keluar kamar langsung ke arena dapur, sembari berteriak memanggil nama istrinya dengan muka bantalnya. Pria itu bangun dengan tergesa-gesa. Bahkan belum ke kamar mandi saat menyadari istrinya tak ada di sampingnya. Selamat pagi tuan. Sapa para pelayan. Apa kalian melihat istriku? Tanya Al tanpa membalap sapaan para pelayan. Nyonya muda sedang berjalan pagi di sekitar taman tuan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu bergegas menuju ke taman yang letaknya ada di samping rumah itu. Dari kejauhan, Al sudah melihat sang istri yang berdiri di depan hamparan bunga dengan memejamkan mata, menikmati aroma bunga yang dapat memanjakan indera penciumannya. Aurora tersentak saat merasakan sentuhan tangan besar melingkar di pinggangnya. Sayang, di sini dingin. Ujar Al yang dengan manjanya menyandarkan kepalanya di bahu sang istri. Rupanya pria itu masih merasa mengantuk. Segar mas, udaranya sejuk. Aurora mengelus tangan Al di perutnya. Kenapa keluar mas kalau masih ngantuk? Karena kau tidak ada di sampingku, jadi aku mencarimu. Ucapan Al yang sedikit terdengar seperti gerutuan yang tidak jelas. Tayang. Ejek Aurora seraya tersenyum mengangkat tangannya untuk mengelus rambut suaminya. Membuat Al dengan manjanya mendusel-duselkan wajahnya di bahu Aurora. Mas, panggil Aurora. Tiba-tiba terbersit suaminya mengabulkan keinginannya. Aku ingin lihat mas berenang. Krik-krik, suara hembusan angin lewat. Cukup lama tak ada suara. Mas gak mau ya? Terdengar suara kecewa dari wanita itu. Al segera mengangkat kepalanya, membalikkan badan istrinya hingga mereka berhadapan. Memegang kedua bahu yang terasa kecil di genggamannya. Bukannya gak mau sayang,
Tapi ini masih pagi dan pastinya dingin. Jawab Al berusaha memujuk istrinya yang sudah cemberut. Aduh, moodnya sangat cepat berubah. Apa ini yang dikatakan di artikel kalau mood ibu hamil itu tidak bisa ditebak? Dan keinginannya harus dipatuhi. Yang benar saja. Tapi kan bujuk sajalah. Ya udah kalau Mas nggak mau. Tapi nanti malam Mas nggak usah tidur sama Aura ya. Biar Aura tidur sendiri. Rasakan.